Shalom pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Kami senang sekali bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry untuk belajar Alkitab bersama-sama melalui pelajaran Sekolah Sabat yang sangat menarik pada minggu ini, yaitu mengenai kota yang disebut kekacauan. Kita akan disuguhkan pembahasan yang menarik dari hari ke hari di channel ini The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam senang mempelajari dan berdiskusi Sekolah Sabat. Mari kita belajar bersama-sama dengan para panelis, tetapi sebelum itu kita akan berdoa yang dibuka oleh Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mengurapi kami, memberikan kesanggupan kepada kami untuk mengerti makna dari pelajaran yang kami akan pelajari. Dan juga memberikan kuasa kepada kami Tuhan, agar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sebelum kita masuk ke detail hari per hari, kita akan mendengarkan kata awal atau pengantar untuk pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, judul pelajaran kita satu minggu ini yaitu kota yang disebut kekacauan. Ya, bagi kita yang tinggal di kota, kalau disebut kita tinggal di kota yang penuh kekacauan, saya pikir lebih baik pindah aja lah dari kota itu, gitu ya. Nah, tapi ini ada satu kota yang memang dikenal dengan segala macam bentuk kekacauan. Kekacauan itu ya macam-macam, mulai dari pola hidup, bahasa, lalu kebiasaan satu sama lain ya. Nah, untuk detailnya coba kita perhatikan ya ke ayat hafalan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Wahyu 17 ayat 14. Pemirsa The Safe Ministry, satu minggu ini ada dua pasal terutama yang cukup sering nanti kita akan lihat, yaitu Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 17. Di sini digambarkan ada dua wanita, ya, dua wanita atau dua perempuan. Wanita pertama di pasal 12 itu adalah wanita yang berselubungkan matahari, ya, yang berselubungkan matahari. Apa itu artinya? Wanita yang berselubungkan kemuliaan Kristus, ya. Lalu satu lagi, ya, di dalam Wahyu 17 ada sosok wanita lain. Jadi kalau kita perhatikan pemirsa The Safe Ministry, ya, bagaimana cara setan itu untuk membuat kita tertipu secara pelan-pelan. Dia selalu menggunakan menggunakan cara yang sama, yang mirip-mirip dengan yang Allah buat, ya. Jadi dia tidak membuat perubahan-perubahan yang mencolok, tapi dia hanya merubah sedikit-sedikit saja. Nah, di satu sisi di sini gambaran kemuliaan adalah wanita yang berselubungkan matahari, lalu di sini wanita yang menggunakan atau berpakaian merah ungu dan dan kain kirmizi yang berhiaskan emas, perak dan segala macam, ya. Nah, ini nanti melambangkan apa, ya? Melambangkan apa? Fokus kita nanti terutama kepada wanita yang di Wahyu 17 yang melambangkan kemurtatan, ya, yang melambangkan kemurtatan, yang melambangkan perzinahan. Kenapa? Karena wanita yang berpakaian kain merah ungu ini adalah dikatakan wanita pelacur. Apakah kita nanti akan mempelajari pelacur dalam arti harafiah? Tentu tidak. Bahasa-bahasa di Wahyu pada umumnya melambangkan bahasa-bahasa lambang, ya, bahasa-bahasa lambang. Tentu kita nanti fokus kita akan mempelajari bagaimana konflik antara wanita dan keturunannya, wanita yang berselubungkan matahari tadi dan keturunannya dengan wanita yang berpakaian kain merah, ungu, dan kain kirmizi itu. Demikian pengantar bagi kita, Saudari Beatrice, untuk dalam satu minggu ini. Baik, terima kasih Pak. Sebagai topik pertama kita untuk pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, yaitu mengenai dua sistem mencolok. Tolong dibantu Pak Tobing untuk bisa dijelaskan mengenai topik ini. Iya, ada dalam
pelajaran hari ini ada dua sistem yang sangat mencolok, ya, yang sangat mencolok, walaupun lambangnya sama, mirip, ya, sama-sama menggunakan wanita, namun maknanya sebenarnya sangat mencolok sekali perbedaannya. Di Wahyu 12 ayat 17 tadi, wanita yang berselubungkan matahari tadi itu, ya, dia keturunan dari wanita ini akan diserang, ya, akan diperangi oleh setan, ya. Yang kenapa mereka diserang? Karena keturunannya ini menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus, ya. Menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus rupanya, ya? Kesaksian Yesus tentu apa? Injil. Itulah kesaksian Yesus, ya. Jadi Injil itu semua menceritakan kesaksian Yesus. Jadi siapa saja, ya, siapa saja yang menuruti hukum Allah dan menuruti Injil. Ya, apa sih Injil? Di beberapa waktu yang lalu sudah kita belajar, yaitu kabar baik. Apa kabar baik apa yang dibawa? Yaitu kelahiran Yesus, kehidupannya bersama manusia, lalu dia mati dan bangkit. Apa itu intinya? Intinya adalah kabar baik bahwa Allah telah mengutus Yesus mengalahkan setan. Oleh karena setan sudah dikalahkan, maka siapapun yang menuruti itu dia akan serang. Itulah sistem yang pertama. Sistem yang pertama artinya adalah sebuah sistem penyembahan yang benar, ya, sistem penyembahan yang benar yang berpusatkan kepada Allah sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebusnya. Lalu setan membuat sistem yang kedua, ya, sistem yang kedua yang dilambangkan oleh Babel, ya, oleh Babel. Mengapa dilambangkan oleh Babel? Kita tahu Babel adalah simbol kekacauan yang pertama. Kita ingat pada waktu dulu ada Nimrod, ya, pada waktu dulu Nimrod hendak membangun menara Babel. Dan disitulah Tuhan kacaukan bahasa mereka. Jadi simbol kekacauan pertama adalah Babel. Dan memang terus, ya, di dalam sejarah Babel kuno itu, ya, Babel kuno itu yang sekarang, ya, Babel itu berada di Irak, ya, berada di Irak. Itu memang adalah simbol, ya, simbol kekacauan peradaban dunia, di mana kemurtatan, di mana tatanan hidup kemanusiaan yang sudah hancur, mabuk-mabukan, minum-minum, ya, percabulan, perzinahan, semua itu dipraktekkan secara terang-terangan dan terbuka. Nah, itu digunakan di dalam Wahyu pasal 17 untuk menggambarkan sebuah sistem penyembahan yang kacau, yang telah lari dari jalurnya. Seharusnya Allah adalah sebagai pusat penyembahan, tetapi ini dibuat, ya, ini dibuat sebagai mekanisme penyembahan di mana bukan Allah yang disembah, tetapi adalah Allah yang lain, dan bahkan melibatkan negara, ya, melibatkan negara. Jadi Rasul Yohanes, ya, memberikan gambaran yang sangat baik mengenai kondisi keadaan wanita yang memakai kain ungu dan kirmizi tadi itu sebagai simbol pelacuran rohani, yaitu perzinahan terhadap ajarannya. Itulah yang dimaksud dua sistem yang mencolok di dalam pelajaran kita hari ini, Saudari Beatrice. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa perlindungan kita dari ajaran sesat yang coba mempengaruhi kita? Tidak ada lain, ya, tidak ada lain, kita harus kembali kepada Alkitab. Dan bagaimana supaya kita mendapat pengertian yang benar dari Alkitab? Tidak ada cara lain selain meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan. Hanya itu. Di luar itu, interpretasi kita akan dikaburkan oleh setan. Sehingga kita tampaknya menyembah, tapi sebenarnya kita tidak menyembah. Tampaknya menyembah Allah, tapi sebenarnya ilah lain yang kita sembah. Tampaknya kita sedang melakukan penyembahan yang benar, tapi kita melakukan penyembahan yang salah. Oleh karena itu, mari kita gunakan, ya, mari kita undang Roh Kudus Tuhan sebagai pelindung kita, sebagai perisai kita, agar kita bisa kembali kepada Alkitab. Hanya itulah satu-satunya pegangan kita sehingga kita tidak akan meleset. Baik, terima kasih, Pak. Pemirsa The Safe Ministry, untuk topik selanjutnya yaitu mengenai anggur murka.
Pak Fajar, hal apa yang perlu kita ketahui dari topik ini, Pak? Iya, kita memasuki tahapan pelajaran berikutnya ya. Ini berkaitan sekali dengan anggur murka. Anggur murka sangat berkaitan sekali dengan Injil kekal yang diberitakan kepada semua bangsa dan seluruh umat manusia ya. Jadi ada satu fenomena yang menarik bahwa Yesus sebelum naik ke surga memberitahukan kepada seluruh murid-muridnya untuk menyampaikan Injil kebenaran ini kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya secara lokal, itu di daerah Yudea, Yerusalem, bahkan sampai ke Samaria dan bahkan ke daerah-daerah lain, bahkan ke seluruh dunia. Jadi ada instruksi daripada Tuhan Yesus untuk menyampaikan Injil keselamatan ini kepada semua suku, bangsa, ras, dan lain sebagainya ya. Supaya mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus. Yesus sebagai juru selamat yang sudah mati di atas kayu salib. Injil itu. Jadi Injil keselamatan, Injil kabar sukacita itu yaitu adalah oleh karena Yesus sudah mati di atas kayu salib dan pekabaran ini harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Namun ada juga malaikat yang lain ya. Kita coba baca dalam Wahyu 17 ayat 1 dan 2 dan 15. Lalu datanglah seorang dari 7 malaikat yang membawa 7 cawan itu dan berkata, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya itu. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ini merupakan satu simbol. Artinya gini, bahwa ada satu upaya daripada setan ya, ada satu upaya pada setan, memang tadi yang disebutkan oleh panelis saudara Elvin, dia sangat licik ya, setan ini sangat licik menggunakan simbol yang sama seperti yang Yesus gunakan, yaitu anggur, anggur yang melambangkan darah Yesus, dia juga gunakan anggur percabulan, anggur percabulan. Maknanya adalah ada satu percampuran, ada banyak umat-umat Tuhan yang apa ya merasakan anggur percabulan ini. Artinya mereka itu tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Jadi pertentangannya itu sangat besar sekali. Yang dimana yang satu adalah Injil kekal dan yang satu adalah anggur percabulan. Dan inilah yang dibawa oleh setan kepada semua bangsa supaya mereka itu menjadi satu kawanan daripada setan. Banyak sekali antara percampuran antara agama dan negara pada waktu itu sangat masif ya, sangat masif dan tidak ada satu ketaatan mereka kepada hukum-hukum Tuhan, kepada hukum Tuhan. Nah, kita coba baca dalam Wahyu 18 ayat 1-4. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang dan kemuliaannya. Ayat yang kedua, sudah rubuh Babel dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyiannya. Kemudian ayat ketiga, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya ya, anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat yang keempat, lalu aku mendengar suara lain, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya jangan kamu mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Artinya bahwa ada satu perbuatan yang tidak baik ya, jadi pergerakan yang sangat begitu masif, mereka itu tidak menyembah kepada Tuhan yang benar dan ada satu ajakan bagi umat Tuhan untuk keluar daripada itu untuk kembali menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi ada satu fenomena yang menarik bahwa mereka mencoba untuk menggagalkan Injil kekal ini kepada semua bangsa. Kemudian yang kedua, ada satu anjuran supaya kita keluar daripada itu, tidak mengikuti dengan apa yang mereka lakukan, yaitu kembali kepada firman Tuhan, menuruti perintah-perintah Allah, dan beriman kepada Yesus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang muncul untuk topik ini, Pak. Apa peran kita sebagai umat Allah untuk keluar dari kota Babel yang telah rusak itu?
Kalau kita tahu bahwa ada satu komunitas, ada satu mungkin lembaga, ada satu mungkin denominasi gitu ya. Artinya ada satu percampuran antara negara dan agama. Kalau kita tahu bahwa itu salah, justru mereka menuruti akan ajakan daripada setan atau Lucifer. Oleh karena itu kita keluar daripada itu. Kita tidak mau turut serta mengambil bagian. Kalau kita sebagai umat-umat Tuhan yang sangat begitu militan, kita yang sangat begitu militan ya, itu artinya bahwa kita memang betul-betul memiliki iman kepada Yesus dan mengikuti perintah-perintah Dia. Artinya kita tidak mau berkompromi dengan mereka. Kita keluar, kita tidak mau mengikuti ide, kita tidak mau mengikuti perintah Dia, ide mereka, dan kita keluar daripada itu dan kita justru menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki iman kepada Yesus dan perintah-perintah kepada Dia. Nah, itulah peran kita. Kita juga perlu menyampaikan, selain daripada kita keluar, kita juga perlu menyampaikan pekabaran ini. Yang benar itu adalah menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu dengan menuruti perintah Tuhan. Salah satunya adalah kita berhenti pada hari Sabat, mengakui Dia sebagai otoritas pencipta yang agung. Tentunya kita menjadi pihak yang menjadi kumpulan daripada umat-umat Tuhan, tidak mengikuti apa yang mereka canangkan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak. Di judul pembahasan kita berikutnya adalah Misteri Babel Besar. Hal-hal penting apa yang pemirsa The Safe Ministry harus pahami melalui pelajaran ini, Pak Tobing? Silakan. Ada baiknya kita membaca di dalam Wahyu 17 ayat 4 sampai 6. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabok oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi kalau kita perhatikan, ya ini adalah melambangkan satu sistem, satu mekanisme, satu sistem keagamaan, ya yang di dalam Wahyu 17 ayat 4 ini dikatakan apa? Di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Apa maksudnya di sini? Ajarannya ya ajaran cabul, artinya ajaran yang kacau, yang telah menyeleweng, menyimpang, nah ini kan percabulan itu kan ketidaksetiaan, menyimpang dari ajaran aslinya. Itulah yang diajarkan. Jadi ini sebuah sistem yang mengajarkan satu ajaran yang telah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Lalu ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabok oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Sistem agama yang dilambangkan oleh wanita pelacur ini atau yang dilambangkan oleh Babel ini, kesukaannya apa? Kesukaannya adalah dia mabok dari darah orang-orang kudus. Apa maksudnya? Dia senangnya menyiksa orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus dan kesaksiannya tadi itu. Jadi inilah yang disebut misteri Babel besar. Ini satu agama, satu sistem keyakinan, tapi tujuannya apa? Memusnahkan orang yang telah melakukan penyembahan dengan benar. Ini benar-benar bertolak belakang dengan wanita yang berselubungkan matahari yang beserta keturunannya. Jadi itu sebenarnya inti pelajaran di hari Selasa ini. Ada dua sistem agama, yang satu ya total meyakini dan bergantung kepada Yesus dan firman-Nya. Yang satunya lagi bergantung kepada apa? Tradisi gereja dan ajarannya itu telah menyimpang, telah menyeleweng dan misinya adalah bukan menyelamatkan tapi memusnahkan orang-orang yang melakukan atau yang mengikuti ajaran yang benar. Demikian Saudari Beatrice. Baik Pak, ada pertanyaan untuk topik ini. Bagaimana kita bisa menghindari pengaruh Babel yang bergantung pada otoritas manusia? Ya, bagaimana agar kita bisa menghindari ya dari pengaruh Babel itu yang itu bergantungnya kepada otoritas manusia. Mari kita kembali mengingat kata sembahlah Dia
Muliakanlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Agar kita terhindar dari pengaruh Babel itu, maka kita kembali menyembah dan memuliakan Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan apa yang diajarkannya? Jangan keluar dari situ. Keluar dari situ adalah agama percabulan, agama yang menyeleweng. Demikian, Saudara Beatrice. Baik, terima kasih Pak Tobing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai panggilan untuk komitmen. Kita minta Pak Fajar untuk bisa memberikan poin-poin penting dari topik ini, Pak. Ini pelajaran kita semakin seru ya. Semakin seru kita berbicara tentang Babel dan gereja Tuhan. Nah, pelajaran yang berkaitan dengan panggilan untuk kita komitmen, kita akan coba mempelajari dengan seksama apa sih makna daripada itu semuanya ya. Nah, seruan Wahyu ini adalah panggilan yang sangat mendesak, sangat urgent untuk umat-umat Tuhan untuk berkomitmen dan diringkaskan dalam dua wanita ya, simbolis dua wanita di dalam Wahyu. Meskipun kadang-kadang tampaknya umat Allah itu akan dikalahkan dalam perseteruan alam semesta ini, yaitu antara kebenaran dan antara yang baik dan yang jahat. Namun ada satu janji Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa gerejanya itu akan menang. Yang paling utama bagi kita adalah kita tahu dulu nih. Kita tahu dulu fondasi yang dibangun oleh Tuhan. Tuhan memiliki satu rencana yang terbaik untuk umatnya itu ya. Mari kita coba baca dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus itu sejak awal sudah memberikan satu nasihat yang terbaik kepada murid-muridnya. Dia akan membangun satu jemaat ya, akan membangun satu kumpulan, membangun satu jemaat di mana dibangun di atas batu karang, dan dia akan mendirikan umatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya bahwa jemaat yang didirikan oleh Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh alam maut, oleh kematian. Artinya akan memperoleh satu kehidupan kekal ya. Jadi Tuhan memiliki satu umatnya atau jemaatnya itu di atas batu karang dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau Yesus sudah membangun satu jemaat, setan juga berusaha akan memiliki satu jemaat yang menurut versi mereka. Jadi Petrus, nanti di akhir zaman, bahkan mungkin dari sejarah, itu sejarah akan berulang kembali ya. Jadi akan ada gereja Tuhan versus gereja Babel yang dibangun oleh setan. Nah, gereja Kristus dibangun dalam fondasi yang sangat kokoh di atas gerejanya. Dibangun oleh berdasarkan firman Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi umat Tuhan yang diciptakan, ya umat Tuhan atau jemaat ini yang dibangun oleh Tuhan, dia berdasarkan firman Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Namun ada satu namanya Babel, itu dibangun oleh tradisi dan buatan manusia. Dan ini adalah kumpulan daripada pengikut-pengikut setan ya. Jadi nanti di akhir zaman cuman ada dua, yaitu gereja yang dibangun oleh Tuhan, berlandaskan firman Tuhan dan dipimpin oleh roh Dia. Yang satu adalah Babel. Babel yang dibangun dengan tradisi dan itu buatan daripada manusia, menjadi pengikut daripada setan itu sendiri. Nah, pada akhir zaman ini sejarah mencatat akan ada satu percampuran antara agama dan negara. Dan mereka memaksakan supaya mereka memberikan satu penyembahan. Mirip sekali dengan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mendirikan satu patung ya, patung yang sangat begitu tinggi, terbuat dari emas, dan Nebukadnezar ini menginginkan kerajaannya itu sangat kekal ya. Diinginkan kerajaan itu sangat kekal dan seluruh penduduk, semua bangsa-bangsa itu harus tunduk kepada dia, harus menyembah kepada patungnya ini. Dan itu merupakan satu simbol ya, merupakan satu simbol. Pada kenyataannya, pada saat ini akan ada satu upaya daripada setan yang sangat begitu licik. Kalau kita sebagai umat Tuhan tidak belajar firman Tuhan,
Yaitu di dalam kitab Wahyu kita akan tertipu, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Oleh karena itu kita mesti harus hati-hati. Apa sih langkah-langkah mereka? Apa sih yang mereka buat? Sangat begitu tipis sekali antara kebenaran dan kesalahan, sangat begitu tipis. Tapi kalau kita tahu bahwa kita berada di gereja yang benar, yang berlandaskan firman Tuhan dan iman kepada Yesus, dan kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita akan mudah mengenali gereja Babel yang dibangun seakan-akan itu menuruti Tuhan, tapi sebetulnya itu adalah penyembahan kepada Lucifer. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Dari pembahasan tadi saya jadi ingin bertanya, apakah Ya, komitmen menyembah Allah itu harus sekarang kita buat atau nanti saja? nah, apakah panggilan komitmen ini menyembah kepada Allah itu apakah harus sekarang atau nanti? Nanti ajalah kalau Yesus sudah mau datang, kemudian nanti ajalah kalau mungkin ada penubuatan yang sudah mendekati bahwa Yesus akan datang, baru kita menyembah kepada Tuhan. Kalau kita mengingat akan seperti itu, jadi seakan-akan kita itu membiarkan kesempatan ini untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau kita menolak untuk menyembah Tuhan untuk saat ini, artinya kita melawan kepada Tuhan. Kalau kita melawan kepada Tuhan, artinya kita menjadi pengikut daripada setan. Karakteristik kita, sifat kita itu dibangun untuk saat ini. Semakin lama kita jauh kepada Tuhan, semakin lama tabiat dan karakter kita itu jauh daripada Kristus. Yang ada, kita akan melawan Kristus dan kita menjadi secara tidak langsung kita akan menjadi pengikut daripada setan. Nah, oleh karena itu mengapa kita memberikan nasihat, menganjurkan untuk semuanya pada waktu kalian tahu inilah apa yang akan terjadi, akan ada satu pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara gereja Kristus dengan Babel. Nah, Babel yang penuh dengan cawan kecabulan ini, mengapa kita tidak mengambil keputusan sekarang menjadi pengikut Kristus? Oleh karena itu, saat ini panggilan yang sangat begitu masif oleh Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-14 ini, kita mesti terima kebenaran ini secepat mungkin ya, secepat mungkin. Supaya kita terhindar dari anggur murka Allah itu sendiri. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Judul pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai Babel, pusat penyembahan berhala. Apa yang dimaksud dari topik ini, Pak Fajar? Mengapa kitab Wahyu juga Yohanes yang Kekasih itu mengambil satu simbol yaitu Babel menjadi satu kumpulan yang dibentuk oleh Lucifer sehingga mereka itu menjadi pengikut daripada Lucifer. Ini berkaitan sekali dengan Menara Babel yang dibangun oleh Nimrod. Menara Babel itu penuh dengan kekacauan karena apa? Keinginan mereka untuk membangun Menara Babel pada zaman itu ingin menghindari banjir pada waktu itu. Bayangkan ya, Tuhan aja mereka tidak hormati. Tuhan sudah memberikan janji kepada Nabi Nuh tidak akan menghukum bumi itu dengan air bah. Namun mereka masih merasa ketakutan. Artinya mereka itu tidak respect kepada Tuhan, mereka tidak ingat perjanjian antara Tuhan dengan Nuh, yaitu dengan membangun Babel, ingin sampai ke puncaknya. Yang pertama adalah untuk menghindari banjir. Menghindari banjir dari apa ya? Takut mereka akan ada banjir. Kemudian yang kedua, ingin menyamai yang maha tinggi. Ini mirip sekali dengan ajakan Lucifer ya dan sepertiga malaikatnya. Nah, oleh karena itu dikacaukan oleh Tuhan. Sehingga Menara Babel itu menjadi satu simbol kekacauan. Tidak ada satu keharmonisan. Karena apa? Memang dikacaukan dari bahasanya. Jadi artinya Menara Babel itu tidak dapat selesai. Tidak selesai. Karena mereka tidak bersatu kembali. Jadi penuh dengan kekacauan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah berhubungan dengan Babylon, di mana kerajaan Babylon yang sudah dihancurkan oleh media Persia. Babel ini penuh dengan penyembahan kepada dewa-dewa. Jadi penyembahan kepada dewa berhala itu sangat begitu ramai sekali, bahwa patung-patung itu adalah mempresentasikan daripada dewa mereka. Mereka sangat menjunjung tinggi dewa-dewa mereka yang suci. Mereka percaya bahwa dewa-dewa ini akan memberikan
memberikan satu keselamatan pada waktu peperangan, sehingga sangat begitu yakin mereka tidak dapat dikalahkan. Tetapi ya, sekali lagi ya, meskipun mereka percaya kepada dewa yang memberikan perlindungan, pada akhirnya Babylon ini dibinasakan, dihancurkan oleh media Persia. Media Persia. Yang paling menarik di sini adalah bahwa Babel ini menjadi satu pusat penyembahan berhala. Nah, karena itu dipresentasikan bahwa si Babel ini adalah penuh dengan kekacauan, kemudian Babel ini penuh dengan penyembahan berhala, ini digunakan oleh Yohanes Sang Kekasih untuk mewakili ya, untuk memberikan satu simbol mewakili umat-umat yang dibentuk oleh setan untuk mereka tetap melawan kepada umat-umat Tuhan, yaitu gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri. Nah, mari kita coba baca di dalam Keluaran 20 ayat 4. Apa yang mereka ajarkan tentang penyembahan berhala? Keluaran 20 ayat yang ke-4 sampai 6. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 itu berkaitan sekali dengan penyembahan ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Ini adalah nasihat daripada Tuhan. Pada akhir zaman nanti, jangan sekali-sekali menyembah Babel, menyembah sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Ketika kita tidak menyembah kepada Tuhan, artinya kita menyembah kepada Tuhan yang lain. Yang lain dan tidak bukan adalah Lucifer itu sendiri. Dan lembaga ataupun sistem yang dikenal penuh dengan kebobrokan, Babel besar gitu ya. Itu yang menerima anggur murka Allah. Disitulah semua kumpulan daripada pengikut-pengikut setan dan orang-orang yang jahat ada di dalam situ. Nah, panggilan yang sangat begitu masif daripada Tuhan adalah berpegang kepada perintah-perintahku. Inilah yang mesti kita ingat, bahwa hanya dengan satu-satunya berpegang kepada perintah Tuhan, tetap beriman kepada Yesus, kita akan terhindar itu dan kita berada di gereja yang benar. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Saya mewakili dari pemirsa The Safe Ministry ingin menanyakan pertanyaan, bagaimana kita menyingkirkan babel-babel yang mungkin ada dalam hidup kita? Aplikasi yang terbaik bagi kita. Seberapa banyak sih babel-babel yang ada dalam kehidupan kita? Banyak sekali. Ketika kita mendewakan sesuatu, ketika kita fokus kepada sesuatu, dan ketika kita memprioritaskan sesuatu yang lain dan tidak memprioritaskan kepada Tuhan, itu artinya kita memelihara babel-babel yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin gadget kita bisa menjadi satu babel bagi kita ya. Kalau memang itu tidak mendekatkan kita kepada Tuhan, sebaiknya jangan kita gunakan gadget kita ya. Tapi kalau kita ingin bahwa dengan gadget ini kita dapat boleh mendekatkan kita kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, mengambil satu pelajaran yang terbaik, kita gunakan itu, saya pikir itu sangat begitu bagus. Nah, selain daripada itu, babel-babel apa yang ada dalam kehidupan kita? Mungkin barangkali kita terlalu banyak bekerja sangat begitu mati-matian sehingga kita melupakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Itu menjadi satu babel bagi dalam kehidupan kita ya. Atau mungkin kita sampai mengasihi, mencintai orang lain sehingga kita lupa untuk mengasihi kepada Tuhan, lupa untuk mengasihi kepada orang-orang yang perlu bantuan daripada kita. Itu menjadi satu babel bagi kita. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, berleha-leha Pak, berleha-leha ya, tanpa kita belajar firman Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, saya pikir itu juga akan menjadi satu babel. Oleh karena itu, kita singkirkan babel-babel yang dalam kehidupan kita tetap fokus kepada Tuhan, kita gunakan waktu kita untuk belajar firman Tuhan, maupun kita berdoa, bercengkrama dengan Tuhan,
pada hari Sabat, menikmati ciptaan Dia penuh dengan sukacita bersama dengan segenap keluarga kita. Itu menjadi satu kegiatan yang sangat begitu baik. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, akhirnya setan selalu melakukan usaha bagaimana kita agar kita menyembah Dia. Dan ada satu kisah yang luar biasa di Babel ketika 3 orang anak muda dari Ibrani itu dipaksa sujud menyembah kepada patung yang dibuat. Dan ini adalah salah satu juga usaha setan. Dan puji Tuhan, 3 orang anak muda Ibrani ini, mereka berani menyatakan prinsipnya. Mereka tidak mau menyembah selain Allah pencipta langit dan bumi ini. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, jangan mau kita dikacaukan dengan pengertian dan daya tarik dari wanita pelacur itu. Memang wanita pelacur itu seolah-olah berdandan lebih menarik, lebih mencolok, lebih eye catching, lebih menarik perhatian. Tapi jangan salah, di dalamnya ada banyak jebakan, dan yang diajarkan adalah ajaran-ajaran penyelewengan, di mana kita diajak bukan untuk berpusatkan kepada Kristus, tetapi kita berpusatkan kepada tradisi gereja dan sosok tokoh tertentu, sehingga pengertian kita terhadap penyembahan semakin kabur. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Alkitab melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan. Jangan mau kita hidup di tengah-tengah kota kekacauan itu. Dimanapun kita berada, biarlah kita hidup di tengah kota keteraturan, kota yang terstruktur, kota yang berisikan kebenaran, di mana Allah lah sebagai pemerintahnya, Allah lah sebagai pusat pengendalinya, dan kita datang semua sujud menyembah oleh karena kita menyadari Dialah Allah pencipta kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru untuk menghindari penyembahan berhala yaitu kota Babel itu. Dan kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyadari kami tidak memiliki satu kuasa apapun untuk melihat dan membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Namun kami rindu Tuhan, kirimkan malaikat-Mu yang kudus maupun Rohul Kudus, dan tentunya kuasa daripada Tuhan, supaya kami sanggup melihat akan penipuan yang dilontarkan oleh setan berusaha untuk membawa umat-umat Tuhan, membawa kami semuanya untuk jauh daripada Engkau. Setan menawarkan pengertian-pengertian yang luar biasa, ajaran-ajaran yang luar biasa, sangat begitu seksi sehingga kami akan tergoda. Namun kami rindu Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu dan roh hujan akhir, supaya kami dapat boleh memahami akan upaya kelicikan daripada setan, sehingga kami akan tetap bertahan bersama dengan umat-umat Tuhan, berada di belakang Tuhan Yesus yang kami sembah, supaya kami akan tetap beriman kepada Engkau, menuruti perintah Tuhan, sampai Engkau datang menjemput pada kali yang kedua. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga mereka memiliki iman dan roh kuasa daripada surga yang sama, seperti halnya yang kami terima, supaya mereka dapat boleh bertahan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tunggu berkat yang luar biasa, kita bisa mempelajari pelajaran Sekolah Sabat bersama-sama, dan kami rindu untuk bisa berkomunikasi lebih lagi dengan pemirsa The Safe Ministry melalui kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like video kami dan juga share video kami kepada semua orang. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati.